for Jesus, by His love I am saved. Oh yes, stand for Jesus is the reason of my faith. Oh yes, stand for Jesus, by His love I am saved. Rise up and join me, stand for Jesus. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kurang keras suaranya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Yeay, kita hari ini ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Teman-teman, kita siapkan hati pikiran kita untuk menyembah nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya kami akan melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau ikut serta Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yeay, halo, mana nih semangatnya? Halo. Teman-teman, sebelum kita mulai pujian kita pada hari ini, teman-teman tahu nggak kalau kita ini adalah sahabat Tuhan? Kenapa ya kok kita sahabat Tuhan? Karena di Alkitab sudah tertulis bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Di mana ya ayatnya? Coba kita tanya sama Om Peter. Om Peter, di mana sih ayatnya? Nah, ayatnya ada di sini. Kita baca sama-sama ya. Di Yohanes 15 ayat 14. Tuh, teman-teman udah tahu kan di Yohanes 15 ayat 14. Terus isinya apa ya? Coba kita tanya Tante Olive. Tante, isi ayatnya apa sih? Teman-teman, isinya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, teman-teman udah tahu kan kenapa kok kita bisa dibilang sebagai sahabat Tuhan? Karena kita dianggap sebagai sahabat Tuhan apabila kita melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa sih? Yaitu ini, kasih. Kasih untuk Tuhan dan kasih untuk sesama. Yuk teman-teman, kita pujikan pujian Burung Pipit. Teman-teman yang di rumah boleh ikutin gerakannya ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak
itu sangat sayang dengan tumbuhan, hewan, apalagi kita manusia. Makanya teman-teman juga harus berbagi kasih untuk sesama kita. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman siapkan hati, pikiran, mata dan telinga Tuhan, mata dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Aku Milikmu. Waktuku sedih
bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, supaya kami mau belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pakai guru-guru yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau, jadi pribadi yang indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pendengaran kami Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, Tante percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kita ada pagi ini karena Tuhan baik. Yuk sama-sama dengan Tante kita katakan, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Nah, saat ini Tante akan membawakan cerita firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya yang diambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan 36. Yusuf memiliki ayah yang bernama Bapak Yakub dan ibu yang bernama Ibu Rahel. Yusuf juga memiliki banyak sekali kakak-kakak laki-laki. Siapa ya nama kakak-kakaknya? Tante akan tunjukkan kepada kalian. Pertama, Ruben, yang kedua, Simeon, yang ketiga, Lewi, yang keempat, Yehuda, kelima, Dan, 6, Naftali, 7, Gad, 8, Asyer, 9, Isakar, 10, Sebulon, 11, Yusuf, dan yang ke-12 adiknya Yusuf, yaitu yang bernama Benyamin. Nah, dari semua saudaranya, Yusuf itu adalah anak yang sangat disayang oleh ayahnya Yakub. Mengapa ya kok Yusuf yang paling disayang? Karena Yusuf adalah anak yang patuh, yang taat dan dengar-dengaran. Karena ayah Yakub begitu sayang sama Yusuf, maka diberikanlah sebuah jubah yang maha indah. Ketika kakak-kakaknya melihat hal itu, menjadi iri hati dan benci kepada Yusuf. Suatu saat Yusuf itu sedang bermimpi. Di dalam mimpinya Yusuf melihat bahwa mereka, yaitu Yusuf dan kakak-kakaknya, sedang bekerja di ladang untuk mengumpulkan berkas-berkas gandum. Ketika itu tiba-tiba berkas-berkas gandum dari kakak-kakaknya mengelilingi berkas-berkas gandumnya Yusuf dan sujud menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Selain itu, Yusuf juga bermimpi. Dia melihat ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang yang ada di langit. Itu mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Esok hari ketika Yusuf bangun, berceritalah Yusuf kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Ketika mendengar ceritanya Yusuf, kakak-kakaknya menjadi semakin marah dan benci kepada Yusuf. Pada suatu hari, Bapak Yakub memberikan perintah kepada Yusuf untuk pergi ke daerah Dotan. Untuk apa ya? Yang pasti yaitu untuk melihat keadaan kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya sedang mengembalakan kambing domba. Karena Yusuf adalah anak yang taat dan dengar-dengaran, maka Yusuf pergilah ke Dotan. Ketika kakak-kakaknya melihat Yusuf datang, kakak-kakaknya menjadi semakin marah. Tiba-tiba kakak-kakaknya menangkap Yusuf, kemudian melepaskan jubah maha indah yang dipakai oleh Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur kering. Karena kakak-kakaknya ini takut kalau perbuatan mereka nanti diketahui oleh Bapak Yakub dan mereka mendapatkan hukuman,
maka kakak-kakaknya mengambil cara, yaitu mereka mencelupkan jubah maha indah daripada Yusuf ke dalam darahnya kambing. Nah, kemudian mereka membawa jubah yang berlumuran darah itu kepada Bapak Yakub dan berkata bahwa Yusuf itu mati karena diterkam oleh binatang buas. Ketika ayahnya, yaitu Bapak Yakub ini mendengar cerita itu, menjadi sedihlah Bapak Yakub. Setelah kakak-kakaknya menceritakan apa yang dialami oleh Yusuf kepada Bapak Yakub, maka kakak-kakaknya pergi kepada Yusuf yang waktu itu ada di dalam sumur yang kering. Dikeluarkanlah Yusuf dari sumur itu, bukan untuk dilepaskan, bukan untuk diselamatkan, tetapi apa yang kakak-kakaknya lakukan? Waktu itu kakak-kakaknya melihat ada banyak pedagang Median yang lewat di daerah itu. Dan kakak-kakaknya mereka berpikir dan mereka melakukan satu tindakan, yaitu mereka mengambil Yusuf dan menjual kepada para pedagang yang ada di Median. Akhirnya Yusuf dibeli oleh para pedagang di Median dan dibawalah ke Mesir. Nah, di Mesir Yusuf dijual kepada Bapak Potifar, yaitu salah satu pengawal Raja Fir'aun. Dan di Mesir Yusuf dibeli dan dia menjadi budak. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak boleh menyimpan yang namanya iri hati, kebencian, dan kemarahan. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan hal-hal itu, kita akan melakukan tindakan yang jahat. Kita akan tega untuk menyakiti orang-orang di sekitar kita. Kita akan melakukan dosa. Kenapa? Karena kita iri hati, kita benci, kita marah. Ayo, lewat cerita Yusuf ini, kita mau belajar untuk kita tidak menyimpan kemarahan, tidak iri dan tidak benci, tetapi kita mau menjadi anak yang baik seperti Yusuf, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Dan cerita ini akan bersambung di minggu depan. Nanti adik-adik akan mendengarkan bagaimana Yusuf ada di Mesir. Selanjutnya kita akan masuk di dalam kreativitas. Ayo kita panggil Tante Lucy ya, supaya Tante Lucy mengajarkan kepada kita kreativitas apa yang akan kita lakukan pagi ini. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Tante Febe buat firmannya. Anak-anak, apa kabar? Pastinya kalian hari ini sangat bergembira karena hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Febe. Apa tadi ceritanya anak-anak? Kalau Tante Lucy boleh tahu ceritanya apa? Apa? Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Siapa nama papanya Yusuf? Siapa namanya? Bapak Yakub. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Febe buat firmannya. Anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang Yusuf yang tidak benci kepada saudara-saudaranya dan tidak iri hati kepada saudara-saudaranya. Ya, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus apa? Tidak boleh membenci. Harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Juga tidak boleh iri hati, karena iri hati itu tidak baik untuk kita. Ya. Dan sebentar kita mau mewarna ya, mewarna jubahnya Yusuf. Oke anak-anak, sudah disiapkan gambarnya, pensil warnanya? Yuk kita mewarna ya. Nah ini siapkan gambarnya ya, terus pensil warnanya disiapkan, terus kita mulai mewarna ya. Dari mewarna
gambar di sini ya, diwarna pelan-pelan semua. Semuanya kita warna, diwarna semua. Ya, terus kita warna. Ya, tangannya kita warna. Tangannya juga kita warnain. Kita warnain ya sampai semuanya selesai ya. Kita terus lanjutkan mewarnanya. Warna pelan-pelan ya. Pokoknya yang penting diwarna semua. Yuk anak-anak semangat ya. Nanti kita juga warna jubahnya ya. Jubahnya boleh terserah anak-anak warnanya. Warna apapun kesukaan anak-anak boleh untuk jubahnya Yusuf ya. Lanjut terus ya. Yuk. Kita bersukacita ya mewarnanya ya. Yuk lanjutkan. Yuk terus kita warnai. Untuk jubahnya terserah ya. Kita warnain sampai semua gambar. Kita warnain semua. Oke, terus semangat ya. Sudah selesai ya gambarnya ya. Nanti jangan lupa anak-anak post di grup ya fotonya. Nanti bisa Tante Lucy post di Instagram Haleluya Kids. Oke, mari kita berdoa. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Coba Tante Lucy lihat anak-anak sudah tutup matanya, sudah lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita berdoa ya, sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh juga berkreativitas Tuhan. Semua hanya karena kebaikan, anugerah, perlindungan dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan terus melindungi dan menyertai kehidupan kami dan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kalau kami bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati Tuhan Yesus dalam hidup kami, di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami terus mengasihi orang tua kami, saudara kami, dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tante Febe yang sudah bercerita firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Kau juga memberkati keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Thank you anak-anak semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai ketemu minggu depan.